Beliau mengatakan masalah itu ya bukan untuk diselesaikan, tetapi dibaca pesan cintanya Gusti Allah untuk kita di dalam masalah tersebut. Berhenti mencari solusi jalan keluar, tapi carilah solusi jalan ke dalam. Apalagi usia 40 tahun plus. Nah, maka concern kita adalah bismillah di usia 40 tahun plus ini, yang ibarat kata 20 tahun terakhir ya, waktu kita di dunia, adik umur kita sampai 60 tahun, kita tidak punya masalah hutang piutang. Kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, kepada anak kita, keluarga kita, tidak ngerepotin, tapi malah kita bisa berbagi kepada keluarga atau bahkan kepada banyak orang. Nah, itu dimulai dari kita memahami bahwa masalah yang timbul, yang muncul itu karena diri kita sendiri, dan masalah itu bukan untuk diselesaikan, tetapi dibaca pesan cintanya Gusti Allah di dalam masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya awal ya akhir, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rezekinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan juga perbaikan. Dan terlebih khusus untuk panjangan yang nonton video ini, menyimak ya sampai selesai, membuat catatan-catatan, kemudian mempraktekkannya. Semoga kehidupan panjenengan semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, banyak uang, banyak duit, banyak aset, berkelimpahan, sejahtera dan mulia. Dan semoga segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian panjenengan semua hadir dalam hidup panjenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Ngapunten Bapak Ibu nggih, jumpa lagi tanpa bermaksud menggurui, mengajari atau komentar, tidak. Hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada ya abaikan saja. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan. Nggih. Baik Bapak Ibu, pada video ini ya saya ingin bercerita ya. Jadi kita ya seperti banyak orang, kebanyakan orang ketika dihadapkan pada masalah ya, kita pasti mencari jalan keluar, mencari solusi. Padahal pada kenyataannya nanti semakin bulat. Semakin banyak masalah, tidak dapat solusinya. Apalagi kalau sudah menyangkut hutang piutang riba, itu kan nantang Gusti Allah. Ada hutang piutang riba, ya ada masalah lainnya. Ya. Maka diingatkan, dipahamkan oleh guru-guru kami bahwa untuk hidup lebih indah, perubahannya itu selalu diawali dengan satu pondasi, yakni taubatan nasuha. Ya, maka di MKSO atau mekanisme kuantum sukses otomatis sebenarnya sudah jelas polanya. Taubatan nasuha ada 4 variabel dipenuhi, kemudian muhasabah ada 4 variabel dipenuhi, ubah cara berpikir dan berperasaan, kemudian jaga vibrasi energi syukur makmur berlimpah dengan berbagi apapun keadaan, apapun kondisinya. Nah Bapak Ibu, masalah itu sejatinya sakjane yo tidak untuk kemudian diselesaikan. Masalah itu hadir sesuai kadar kita. Masalah itu sebenarnya bukan sebuah masalah sampai kita sendiri yang mengartikan sebagai sebuah masalah. Masalah itu kita yang mengundangnya ya. Masalah itu tidak melebihi batas kemampuan ya, karena memang yang mengundang adalah orang itu sendiri. Jika kemudian kita dihadapkan pada masalah, maka ada satu hal yang harus dipahami, kata guru kami.
Masalah itu bukan untuk diselesaikan, tetapi dibaca pesan cintanya Gusti Allah terhadap kita di dalam masalah tersebut. Maka beliau melanjutkan cerita, ya, kisah tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus di Quran surat Al-Anbiya 87 diceritakan kurang lebih begini. Nabi Yunus itu pergi dalam keadaan marah. Ya, kenapa dia marah? Kenapa beliau marah? Karena beliau mengambil areanya Gusti Allah. Beliau berdakwah tetapi kemudian kesal sama kaumnya karena kaumnya tidak mau beriman kepada Gusti Allah. Nah, ini kan masuk ke dalam ranah Gusti Allah, padahal hidayah itu urusan Allah dengan orang, dengan hambanya, dengan makhluknya. Akhirnya Nabi Yunus dalam keadaan marah dia pergi, singkat cerita dimakan oleh ikan paus, ya. Maka kemudian di dalam perut ikan paus itu, ya, Nabi Yunus ada dalam 3 kegelapan, ya. Ada yang mengatakan 4 kegelapan. Yang jelas adalah gelapnya lautan, gelapnya malam, gelapnya ada di dalam ikan perut. Yang mengatakan 4 kegelapan adalah hatinya sempat gelap. Kenapa gelap? Yaitu tadi dia marah, ya, beliau marah, ya. Kemudian juga ya, beliau mau mengambil areanya Gusti Allah perihal hidayah itu. Ini sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, bahwa di dalam gelap yang berlapis-lapis, ibarat kita saat ini dihadapkan pada kehidupan dengan masalah yang luar biasa, seperti tidak ketemu jalan keluar, ya memang harusnya jalan ke dalam. Hikmahnya adalah apa yang keliru dalam diri kita. Pesan cintanya Gusti Allah apa yang sedang ada di dalam masalah tersebut. Perhatikan apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut. Beliau tidak gusar, ya, tidak memaki-maki Gusti Allah, tidak gusar, tidak marah, tidak berontak. Artinya beliau tidak fokus pada masalah. Beliau juga tidak menyobek-nyobek dinding ikan, ya, berharap menemukan jalan keluar, tidak. Artinya beliau tidak fokus pada solusi. Tapi di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang terakhir, bagian yang terakhir, ya, ayat 87 bagian terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus mengakui kesalahannya, meminta ampun, meminta maaf kepada Gusti Allah. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita keluar. Ketika keluar dari perut ikan paus tersebut, umatnya sudah dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kutip masalahnya selesai. Di Quran surat Asy-Syafa'at ayat 143-144 dilanjutkan di sana, ya, yang artinya kurang lebih, andai sekiranya, ya, saat itu, ya, Nabi Yunus tidak pandai memahami, menangkap pesan cintanya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut, niscaya Nabi Yunus akan diam di dalam ikan perut itu sampai hari kiamat. Nah, jadi Bapak Ibu, terlebih khusus teman-teman yang mengikuti bimbingan MKSO, ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau pasien perhatikan dari materi-materi itu kembali kepada diri kita masing-masing untuk memunculkan kembali potensi spiritual kita masing-masing. Ya. Masalah tidak untuk diselesaikan, tapi salah satu hal yang harus dipahami adalah dibaca pesannya cinta Gusti Allah di dalam masalah tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi mari di awal Ramadan kemarin kita buat kesepakatan, ayo masuk Ramadan kita tobat dari salah satu watak, yakni apa? Yakni kita sering mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kan concernnya kita adalah bagaimana lunas amanah, hutang piutang, rezeki lancar, ya, dan turunan masalah lainnya. Pondasinya adalah kita sadar utuh, sadar penuh kembali kepada Gusti Allah, tenang, hening. Nah, yang paling banyak menonjol dari watak manusia adalah mengeluh,
ya, tidak nerima, tidak ridho dengan masalah. Ayo masuk 10 hari kedua ini ya, di bulan Ramadan, kita pelan-pelan lah ya, membaca cintanya Gusti Allah di dalam masalah yang kita hadapi, sembari kita kembali kepada Gusti Allah. Saya tidak bosan mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan, terutama sudah 40 plus ya, 40 tahun plus. Ayo ya, kita kembali, jangan jauh-jauh. Buka lagi Quran surat ayat 10, 11, 12, 13, 14 ya. Buka lagi Quran surat Al-A'raf ayat 15. Ayo, jangan jauh-jauh, makin jauh dari Gusti Allah, dari Rahman Rahimnya, dari cintanya ya, kita makin susah hidup. Ayo kita kembali. Dengan apa? Dengan membaca pesan cintanya Gusti Allah dalam masalah yang sedang kita hadapi. Ingat kembali Bapak Ibu bahwa di bulan Ramadan ini, Ramadan itu hadiah kata guru kami, luar biasa. Kita itu punya software ya, punya program auto kaya, auto sugih, auto makmur, namanya program takwa, program taat di Quran Surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Kalau kita dalam program tersebut, jalur tersebut, pasti hidupnya ya auto bahagia, makmur dan seterusnya. Tapi kita keluar dari situ ya, hidup kita berabe. Maka kalau hari Jumat juga diingatkan untuk kembali kepada program takwa. Kemudian dalam 12 bulan ada 1 bulan ya, Allah berikan kita hadiah ini, anugerah luar biasa ya, di Quran Surah Al-Baqarah 183 bahwa tujuan puasa adalah takwa. Ayo kita kembali ya. Nah, memang lebih detail ada parameter-parameternya, seperti apa sih tawadu, seperti apa sih qanaah dan sebagainya ya. Karena ya dulu kami belajar hal seperti itu abstrak. Ikhlas itu apa? Ridho itu apa? Abstrak. Proses menuju ke sana bagaimana? Parameternya seperti apa? Indikatornya seperti apa? Itu yang kemudian Bapak Ibu kami pelajari, kami terapkan ya, insya Allah berdampak pada pertumbuhan apa yang ada dalam diri, kemudian yang di luar diri juga bertumbuh, juga berubah. Ini sinkron juga dengan dalil yang mengatakan bahwasanya Allah seperti persangkaan hambanya ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu orang kalau orang itu atau kaum itu juga tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. Maka mari, kalau kemarin 10 hari pertama kita masuk dengan stop mengeluh, stop menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, minggu kedua ini mari kita menyelami, memahami, membaca pesan cintanya Gusti Allah di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Meskipun sebenarnya masalah itu bukan sebuah masalah sampai kita sendiri mengartikannya sebagai sebuah masalah. Semoga bisa bermanfaat, semoga Bapak Ibu dan teman-teman bisa memahami esensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya mohon maaf.